mahasiswa, maha dari siswa. Karena kalian anak-anak muda pilihan yang berkesempatan mereguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Namun kuliah bukan hanya tentang nilai dan IPK belaka, tapi tentang orang-orang yang kalian temui, pengalaman yang kalian jalani, memori yang kalian buat, skill yang kalian latih, pemahaman yang kalian dapatkan. Hadapkan satu IPK-nya 3,2, yang satu IPK-nya 2,9. Apalagi ya? Yang pertama tadi adalah networking, channel kerjaan, terus privilege. Aku yang ke. Jadi, kalau kamu pikir IPK saja itu cukup, maaf, tandanya kamu belum siap. Apakah kalian belajar sampai larut malam, terencana, disiplin, fokus, nilai nyaris sempurna? Tapi dunia terasa hampa karena semua usaha hanya untuk satu hal, yaitu angka. Tidak ada yang menemani, hanya bayangan sendiri. Hingga akhirnya sebuah langkah kecil diambil, berhenti sejenak, menoleh ke samping, menyapa, berjabat tangan, dan senyuman, mengobrol dan mengajak temannya sebelum masuk ke kelas. Hal itu emang tidak menambah angka di nilai IPK kita, tapi ada sesuatu yang lebih besar, yaitu kepercayaan. Di kampus, seseorang mungkin mendapatkan nilai sempurna, namun di dunia nyata, yang membangun jembatan kepercayaan dan kerjasama, dialah yang benar-benar dihargai. The strength of the team is its individual member. The strength of its member, team. Kekuatan tim terletak pada setiap individu anggotanya. Kekuatan setiap anggota terletak pada tim. Ada nih, si A jago dengan suatu teori, IPK-nya tinggi, paham materi di luar kepala, tapi giliran tugas kelompok hilang. Atau kalaupun muncul, ngerasa paling benar sendiri. Pendapat orang lain dipotong, diabaikan. Sementara si B nggak selalu paling ngerti emang, tapi dia yang ngumpulin anggota, bikin timeline, ngajak diskusi, dengerin pendapat, bahkan dari yang pendiam sekalipun. Dan ketika satu temannya ada yang breakdown karena mungkin stres, tugas banyak, si B ini nggak menyalahkan, dia dengarkan, dia temani, dia kuatkan untuk itu bukan buat sebuah kelemahan, itu empati, dan empati itu sebuah leadership. Aktif di organisasi kampus bukan untuk sebuah gaya-gayaan, tapi karena di situ dia belajar tanggung jawab, belajar komunikasi, belajar mengatur waktu. Memang dia pernah gagal, pernah ditegur, pernah capek, tapi dari situlah dia mulai bertumbuh. Hal yang aku sesali sampai sekarang adalah aku tidak terlibat organisasi ataupun komunitas spesifik di kampus. Dan kalau kamu dari NU, Nahdlatul Ulama, kamu pasti paham, kita diajarin bukan cuma ilmu, tapi juga adab. Ada peguru, tawadhu, jujur, amanah, disiplin. Itu semua soft skill yang ditanamkan bukan lewat seminar, tapi lewat karakter. Santri itu nggak cuma belajar fikih, tapi belajar tentang kehidupan. Pendidikan yang benar bukan hanya mencerdaskan pikiran, tapi juga membersihkan hati dan menunjukkan ego. Dunia kerja mungkin tidak tanya kamu pernah ngaji apa, tapi dunia akan tahu siapa yang bisa dipercaya, siapa yang punya akhlak, karena dunia butuh orang seperti itu. Oke, kalau Mas Devi bisa bertahu aku, kira-kira apa sih yang Mas Devi buat apa yang diperbaiki ya? Dulu jujur waktu maba itu saya bukan
masa aktif waktu Moko itu saya nggak ikut organisasi apa-apa, kemudian cuma kuliah pulang gitu aja. Nah itu adalah hal yang aku rasa perlu untuk diperbaiki. Kalau aku bisa balik ke masa itu, aku bakal lebih aktif lagi dalam dunia organisasi. Karena waktu magang kemarin, aku ngerasain bahwa penting banget yang namanya berkolaborasi dan memiliki soft skill komunikasi yang efektif. Jadi kesimpulannya, IPK memang penting. Ia menjadi bukti bahwa seseorang mampu mengikuti proses akademik dengan baik, rajin, fokus, dan bertanggung jawab terhadap tugas dan ujian. Namun, IPK bukan satu-satunya ukuran kesuksesan. Dunia kerja dan kehidupan nyata menuntut lebih dari sekedar nilai. Ia menuntut kemampuan bekerja sama, kepemimpinan dan empati, kemampuan menyampaikan ide dengan baik, public speaking, kemampuan menghadapi tekanan dan konflik. Semua ini adalah bagian dari soft skill, dan soft skill tidak dipelajari dari buku. Ia tumbuh melalui pengalaman, salah satunya lewat aktivitas berorganisasi. Lewat organisasi, seseorang dilatih mengelola waktu, berani tampil di depan umum, memahami dinamika tim, dan belajar menjadi pemimpin sekaligus pendengar yang baik. Berorganisasi bukan sekedar sibuk kegiatan, tapi sebuah proses pembentukan karakter, mental, dan kompetensi sosial. IPK memang penting untuk membuka pintu, tapi karakter dan soft skill yang membawamu masuk dan bertahan di dalamnya. Orang yang cerdas akan dihargai, tapi orang yang bisa dipercaya, diajak kerjasama, dan memberi dampak positif, itulah yang dicari. Jadi, jangan hanya kejar nilai, kejar juga pengalaman. Karena dunia nyata bukan hanya butuh orang pintar, tapi butuh orang yang siap, tangguh, dan bisa membaur kepada lingkungannya.